Makanya satu-satunya kaum yang Allah mau binasakan di sebelum kita, itu yang selamat cuma kaumnya Nabi Yunus. Yang lain semuanya tidak ada yang selamat. Karena memang pas azab Allah sudah terlihat, mereka segera taubat. Nah kalau kaum-kaum yang lain tidak. Mereka tetap dalam kekufurannya sehingga Allah binasakan. Ada kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Ada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Ya, ada Namrud, kaumnya Nabi Ibrahim. Ada Fir'aun, kaumnya Nabi Musa. Semua ini Allah binasakan. Dan umumnya kaum-kaum yang Allah binasakan ini biasanya Allah berikan kenikmatan yang melimpah. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada orang yang bermaksiat terus sama Allah. Tapi rezekinya melimpah. Ini berarti istidraj namanya. Tahapan siksaan gitu ya. Makanya kata Nabi SAW, kalau kalian melihat seseorang yang melimpah nikmat Allah padanya sementara dia bermaksiat terus, maka berarti itu adalah tahapan siksaan. Nah semua umat-umat sebelum Allah binasakan pasti Allah kasih istidraj ini. Jadi badannya tambah sehat, hidupnya makin bahagia gitu-gitu ya. Nah begitu mereka puncak-puncaknya lalai, di saat itulah Allah binasakan. Saat itulah Allah binasakan gitu ya. Jadi ini memang poin yang harus digarisbawahi. Kita kembali kepada kejadian Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini setelah dia masuk ke dalam perut ikan, dia pun merasa bersalah kepada Allah dan dia mengulang-ulangi potongan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang diulang-ulangi. Dan nanti kita akan jelaskan rahasia daripada susunan kata ini. Gitu ya. Jadi Nabi Yunus ini bukan minta ya Allah keluarkan saya dari perut ikan ini. Gitu kan. Nabi Yunus tidak berdoa itu. Nabi Yunus hanya mengikrarkan ketauhidannya kepada Allah lalu menyatakan dirinya salah. Ya. Udah itu saja cukup. Jadi beliau sudah tahu permohonan maafnya kepada Allah, pentauhidannya kepada Allah sudah cukup akan membuat Allah memaafkan, dan kalau dimaafkan berarti akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, kita kalau istighfar dan taubat kepada Allah itu kita dapat dua hal. Yang pertama, Allah akan angkat siksaannya. Kisah kaumnya Nabi Yunus tadi, mereka beriman pada Allah, mereka beristighfar, akhirnya Allah angkat siksanya. Yang kedua, fasilitas yang tertahan akan kembali. Nah kalau kita ingat Nabi Adam alaihissalam, ayah kita semuanya, itu waktu beliau dikeluarkan dari surga, mirip itu ya. Beliau mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Kalau Engkau tidak maafkan kami, ampuni kami, maka kami termasuk orang-orang rugi. Nabi Adam tidak minta ya Allah kembalikan saya lagi ke surga. Tidak diminta itu lagi. Ya. Tapi beliau sudah tahu ini salah. Poinnya adalah kalau salah minta maaf. Ya. Minta maaf, maka dengan permintaan maaf kalau diterima maka pasti secara otomatis hukuman akan diangkat dan fasilitas akan kembali. Makanya Nabi Adam alaihissalam kami pernah jelaskan di Blok M itu hari tablik akbar tentang beliau, dan serial Nabi insya Allah masih berjalan. Mudah-mudahan nanti di pekan kedua bulan depan kita akan masuk ke Nabi Saleh lanjutannya, lanjutan bahasan Nabi-Nabi ini. Nah Nabi Adam alaihissalam dalam sebuah riwayat mengatakan, ya Allah, apakah kalau aku bertobat kepadamu engkau akan kembalikan aku ke surga? Kata Allah SWT, iya. Ya, jadi memang hanya dengan permohonan maaf sudah sangat bagus. Ya. Makanya dalam salah satu keutamaan istighfar, kalau pernah dengar nama Luqman ya, Luqman al-Hakim yang dalam Al-Quran dinamakan, sebutkan nama surah Luqman, itu dia mengatakan pada anaknya, wahai anakku, dalam wasiatnya, sesungguhnya Allah punya waktu yang mustajab, diterima doa-doa. Kalau engkau temukan waktu itu, perbanyak istighfar. Beliau bukan bilang sama anaknya, mintalah surga, jauh neraka, walaupun itu oke ya, tetapi beliau fokus ke poin yang terpenting, yaitu bagaimana agar didahulukan istighfar di waktu mustajab itu. Karena kalau Allah ijabah, maka secara otomatis aman semuanya. Ingat juga riwayat tentang perkataan Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya dapat Lailatul Qadar apa yang saya bilang? Nah, di situ bukan Nabi bilang mintalah surga, selamatkan diri dari api neraka. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Permintaan maaf. Ya Allah, kamu itu suka sekali memaafkan, maka maafkanlah aku. Kenapa permohonan maaf ini? Jadi tidak bisa juga orang mengatakan, tapi kan Ustaz saya tidak buat dosa. Itu nggak bisa kita ngomong gitu. Karena kesalahan itu banyak sekali dan bisa saja akumulasi. Bisa saja dosa-dosa kita yang lalu belum tentu dimaafkan semuanya walaupun kita sudah istighfar dan taubat gitu ya. Dan ini
poin yang penting kita ambil dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Tentu kita tidak sedang berbicara tentang kisah beliau, karena kalau bahas tentang kisah beliau ini ada materi khususnya, tapi kita sedang bicara tentang masalah doa yang dibaca dan hikmah daripada pengucapan doa tersebut. Makanya dikatakan salah satu waktu dan juga tempat yang mustajab adalah seseorang dalam kondisi dia sedang berbuat kesalahan kepada Allah, dia beristighfar dan taubat kepada Allah. Dinukil dari Sa'ad radhiyallahu anhu, riwayatnya di halaman 85, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu dhinnuni idda'a wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, fa inna lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa istajaba Allahu lahu. Doanya Dhunnun atau Nabi Yunus ketika ia berdoa di dalam perut ikan yang besar. Nah, perhatikan kata-kata ikan yang besar, makanya tidak disebutkan ya jenis ikannya gitu ya. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Di mana kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun berdoa dengan doa ini melainkan Allah kabulkan untuknya. Ada di bawah footnote-nya tentunya, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Riwayat ini kita ambil pelajaran yang cukup banyak. Yang pertama tentu kedudukan Nabi Yunus alaihissalam sebagai salah satu nabi, dan walaupun tadi sudah kita jelaskan ada kesalahan tanda kutip ya, kesalahan beliau karena melanggar akad antara nabi sama Allah, meninggalkan lokasi dakwah sebelum ada perintah ya. Jadi kalau kita menjadi nabi, itu tidak boleh tinggalin lokasi dakwah walaupun kita dibunuh oleh kaum kita. Ada satu nabi namanya Nabi Yahya, dibunuh oleh Bani Israel. Itu dia tidak tinggal ke lokasi dakwah. Sampai dia dibunuh pun oleh kaumnya, ya sudah itu resiko dia. Tapi tentu Allah memberikan kedudukan yang tinggi ya karena perilaku kaumnya gitu ya. Ya seperti itulah. Nah, Nabi Yunus alaihissalam ini walaupun beliau meninggalkan lokasi dakwah dan ada tanda kutip di situ ya, ada kesalahan yang dia lakukan antara dia sama Tuhannya Allah, dan Allah hukum dan dengan dimasukkan di perut ikan. Nah, kalau dia bukan orang yang banyak bertasbih beristighfar seperti doa ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka dia akan tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Tapi di sini ada sebuah hadis pesan Nabi begini, janganlah seseorang di antara kalian menganggap dirinya lebih baik daripada Dhunnun. Nggak boleh karena kesalahan kita mengatakan, oh saya lebih baik dari Nabi Yunus, nggak bisa. Karena tetap dia adalah seorang Nabi, gitu kan. Dan tidak bisa kita membandingkan diri kita sama Nabi. Karena tidak boleh kita menilai ini sebuah hal yang negatif. Kita melihat sisi positifnya. Terkadang ada hal-hal yang Allah jadikan terjadi di dalam kehidupan seorang Nabi, itu untuk menjadi pelajaran. Di masa Nabi Muhammad SAW itu ada terjadi. Seperti contoh, beliau pernah mengharamkan madu. Ya. Waktu beliau pulang ke rumahnya, salah satu rumahnya, terus istri yang satunya cemburu. Karena Nabi SAW kebetulan makan madu di rumah itu. Lalu datang ke rumahnya, lalu kata istri yang lainnya, ya Rasulullah mulut anda bau. Gitu. Lalu Nabi bilang, saya tidak makan kecuali madu. Lalu kemudian disebutkanlah ada satu jenis makanan yang pahit, yang itu bisa mungkin membuat bau yang kurang sedap. Nabi mengatakan, saya tidak konsumsi itu. Tapi karena dua orang istri yang menyebutkan ini, maka Nabi SAW pun menuju ke pinggir kota Madinah, duduk lalu merenung masalah ini. Ada apa sebenarnya? Seorang sahabat lewat mengatakan, ya Rasulullah ada apa dengan anda? Kata Nabi SAW, hari ini aku haramkan madu. Nah waktu itu, detik itu juga Jibril datang membawa surah At-Tahrim, ayat 1. Hai Nabi, kenapa berani-berani engkau mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan hanya untuk mencari keridhaan istrimu? Nah sekarang bagaimana kita memahami surat Tahrim tanda kutip di sini ayat 1? Apakah kita menyalahkan Nabi Muhammad SAW? Jawabannya tidak. Kita melihat sisi positifnya. Apa sisi positifnya? Allah buat itu terjadi supaya jadi pelajaran buat kita. Allah buat terjadi supaya jadi pelajaran. Supaya kita jangan sampai coba-coba menghalalkan apa yang telah Allah haramkan atau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan hanya karena mencari ya rasa perhatian atau cinta dari pasangan hidup kita. Haram ya haram, halal ya halal. Ya, makanya kami sering sampaikan dalam konsep rumah tangga, tolok ukur orang itu benar atau salah harus Islam, bukan kita pribadi, bukan ego, bukan harta, bukan jabatan.
Pokoknya siapa yang salah di antara suami istri harus yang nilai adalah Al-Quran dan Sunnah. Tanyakan kepada Islam, yang salah siapa? Kemudian mulailah yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Dibuka lagi lembaran baru. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Baik, ini pelajaran pertama bisa diambil kedudukan Nabi Yunus alaihissalam, dan tidak boleh kita menganggap kita lebih baik dari Nabi Yunus karena kejadian yang terjadi pada hidup beliau. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang segera menyadari kesalahannya dan tidak boleh menunda. Ya, makanya Nabi Yunus alaihissalam Allah selamatkan dan dikeluarkan dari perut ikan ini, itu adalah setelah terus mengulangi kata-kata ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tentu kisah Nabi Yunus panjang ya. Setelah beliau banyak berzikir begini, Allah buat ikan itu mendekat ke pinggir pantai lalu memuntahkan Nabi Yunus. Dalam kondisi semua pakaiannya sobek-sobek, kondisi fisiknya lemah. Berarti menandakan memang sudah beberapa waktu tinggal di perut ikan. Ya. Dan tentu saja ikan bergerak sana sini. Kemudian belum lagi ada air laut yang masuk ke dalam perutnya. Belum ada masuk mangsanya dan segala macam gitu ya. Maka dia pun akhirnya Allah berikan kekuatan ya, dengan menggerakkan tubuhnya, lalu dia mengambil daun-daun pohon untuk menutup auratnya menjadi pakaian. Kemudian dia bertemu dengan, atau Allah berikan kepada dia seekor sapi yang dia lihat yang susunya cukup banyak, lalu dia meminumnya, dan dia menemukan juga pohon yaktin, labu. Ya, kemudian beliau mengkonsumsi labu. Makanya waktu corona kemarin sempat kami buat episode, beberapa puluh episode gitu, judulnya Corona dan Solusinya. Salah satunya adalah mengkonsumsi labu. Ya, diambil daripada kisah Nabi Yunus alaihissalam gitu ya. Karena memang labu itu bagus sekali buat stamina gitu ya. Nah itu cukup banyak rincian para ulama berhubungan dengan ini, termasuk disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini juga diambil dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Dan ini yang terbaik adalah pada saat kita mengucapkan istighfar kepada Allah SWT dengan menggunakan lafaz ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah hikmah-hikmahnya adalah dibagi dua doa ini. La ilaha illa anta, ini kalimat tauhid. Mengikrarkan kembali tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini seakan-akan Nabi Yunus mengatakan, tidak ada lagi tempat saya memohon ya Allah kecuali Engkau. Tidak ada juga yang menghukum aku ini kecuali Engkau. Tidak ada juga yang bisa mengeluarkan aku dari masalah ini kecuali Engkau. Itu makna la ilaha illa anta. Ya. Karena kita seakan-akan mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.